terkasih dalam Tuhan, apa kabar? Perkenalkan, saya Agustin dari PPK Kosupon Prokerto. Nah, teman-teman, di bulan Valentine kali ini kita mau membahas sesuatu yang indah tentang cinta di dalam pernikahan. Nah, teman-teman, di masa PSBB saat ini itu bisa terjadi yang namanya PSB. Aduh, apa itu PSB? PSB itu pasangan suka berantem. Loh, kok bisa? Nah, teman-teman, karena PSBB itu mengajak kita semua sering berinteraksi di rumah. Pasangan yang sering ketemu kadang-kadang bisa jadi sering berantem, ya kan? Nah, teman-teman, apa yang mau Tuhan Yesus katakan? Sebenarnya pernikahan adalah sebuah komitmen antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk mengikatkan diri satu sama lain untuk saling mengasihi di depan altar. Nah, teman-teman, tetapi seringkali karena ego, rasa cinta itu pudar. Padahal komitmen yang harus dipegang oleh wanita dan laki-laki ini berlangsung seumur hidup. Menurut data dari Kemenak, itu ada sekitar 300.000 perceraian setiap tahun, dan terutama di tahun 2020 itu meningkat. Nah, teman-teman, kita mau bahas apa yang Tuhan Yesus ingin katakan. Kita baca bersama di dalam Matius bab 19 ayat 1 sampai 9. Di ayatnya yang keempat dikatakan, "Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging." Di ayat ke-6, "Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Teman-teman, Tuhan Yesus mengacu pada kisah penciptaan. Di kitab Kejadian dikatakan, Yesus menciptakan laki-laki dan perempuan seturut gambarnya, dan mereka akan bersatu menjadi satu daging. Maka teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus tidak menghendaki adanya sebuah perceraian. Di dalam hidup pernikahan pasti banyak hal yang sudah terjadi, dan permasalahan itu hadir. Dan cinta itu diuji bukan saat keadaan baik-baik saja, tetapi ketika banyak sekali godaan, masalah yang hadir. Tapi satu hal teman-teman yang dapat kita lakukan, kita harus mengingat kembali janji kita di altar ketika Tuhan Yesus hadir bersama kita. "Saya berjanji untuk mengasihi engkau di dalam untung dan malang, di dalam suka dan duka, di dalam sehat maupun sakit, dengan segala kelebihan dan kekurangan. Saya mau mengasihi dan mencintai engkau seumur hidupku." Teman-teman, ketika kita berjanji di altar, bukanlah janji yang biasa, tapi saat itulah Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Dan apa yang telah dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan manusia. Seperti apa yang orang Farisi katakan, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Dan kata Yesus kepada mereka, "Karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian." Maka teman-teman, karena ego lah, karena mau menang sendiri, karena tidak mau mengalah, tidak mau mengampuni dan mengasihi satu sama lain, maka perceraian itu terjadi. Dan Tuhan tidak pernah menghendaki ketika seorang laki-laki dan perempuan bersatu dalam pernikahan, mereka akhirnya bercerai. Tapi yang Tuhan Yesus inginkan adalah mereka untuk saling mengasihi, menerima setiap kekurangan dan kelebihan mereka masing-masing, mencintai seumur hidup mereka, seperti apa yang mereka ucapkan di dalam janji mereka saat pernikahan. Nah teman-teman,
Saya mau bercerita ketika suatu saat saya sedang mengalami dan mengambil keputusan untuk membangun sebuah usaha. Dan saat itu suami saya hanya mengerti saya memakai dana hanya sebagian kecil. Tetapi akhirnya setelah berkembang, saya menghabiskan dana sejumlah besar lebih dari apa yang saya bicarakan kepada suami saya. Dan akhirnya hal itu menimbulkan masalah yang begitu besar dan menimbulkan kerugian yang besar. Tetapi saya bersyukur ketika saat itu suami saya tidak meninggalkan saya, tetapi di dalam komitmennya ia mempertahankan pernikahan kami dan mengasihi saya kembali. Teman-teman, apa yang dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan oleh masalah apapun. Masalah ekonomi, masalah lain yang mengganggu pernikahan, masalah anak, masalah mertua, dan sebagainya. Tapi yang Tuhan inginkan untuk kita saling mengasihi satu sama lain. Dan ketika kami boleh sepakat kembali dan saling percaya, Tuhan mencurahkan rahmat-Nya yang begitu besar dan pemeliharaannya atas kami begitu luar biasa di masa pandemi ini. Maka teman-teman, suami istri yang sepakat satu sama lain, Allah hadir di tengah-tengah mereka. Allah mengabulkan setiap doa-doa yang diucapkan bersama. Ketika suami istri saling mengasihi satu sama lain, saling mengampuni satu sama lain, badai apapun akan dapat diselesaikan. Maka marilah saat ini teman-teman semua yang terkasih, kita mohon rahmat dari Tuhan, agar Tuhan boleh mencurahkan kasih-Nya yang begitu besar bagi kita, untuk kita boleh mengasihi pasangan kita, keluarga kita, dan orang-orang yang Tuhan percayakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Bantulah kami untuk mengasihi lebih lagi pasangan kami, keluarga kami Tuhan. Biarlah benih-benih firman boleh tumbuh dan berbuah dalam hati kami lebih lagi. Amin. Kemuliaan pada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.